Halo Palkomster di rumah, apa kabarnya kalian hari ini? Nah, jadi hari ini pertama kalinya ya Hafiz jadi host di podcast yang paling fenomenal di kota Prabu Muli ini. Dan apalagi kalau bukan di Palkomtek Prabu Muli. Jadi sebelum ke situ, saya merasa agak sedikit deg-degan nih hari ini podcastnya pertama kali ya soalnya ya. Sebelum kita ke bintang tamu, saya mau ingetin ke kalian bahwa kalau misalnya lagi cari kursus-kursus komputer sama kursus bahasa Inggris, kalian bisa ke Palkomtek. Kita banyak sekali promo-promo menarik dan juga program yang banyak juga. Salah satunya ada profesional 1 tahun, ada PTIK, ada SC atau short course, ada speak out untuk bahasa Inggris ya. Kita juga banyak promo yang bisa kalian nikmati dan kalau misalnya mau info lebih lanjut kalian bisa hubungin Mbak Septi nanti ada di IG Palkomtek atau di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kalau setelah itu kita nggak usah lama-lama lagi deh, kita langsung aja nih kita sambut fenomenal, kita langsung sambut aja bintang tamu kita nih, wanita yang paling bertalenta. Ini dia Miss Pisa Raniko. Halo. Pisa Raniko, oke apa kabarnya Miss Pisa? Iya, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Terus nih, kalau dilihat-lihat ya, kemarin kan Serni pernah ngeliat IG-nya Visa nih. Kalau di Mm-mm. IG-nya Visa itu ada bio katanya Mirage Phobia, di mana dijualnya? Gramedia. Di Gramedia, on Gramed ya. Yes. Oke, kalau misalnya di mana ini pertama kali ditulis? Kalau untuk Marriage Phobia, Heeh. itu pertama kali ditulis di platform kepenulisan namanya Wattpad. Mhm. Jadi dari sana, jadi nggak langsung jadi buku. Oke. Jadi aku nulisnya satu minggu gitu, dan Oke. lama-lama jadi kayak Oke. gini. Sebelum kita lanjut nih, coba jelasin dulu ke teman-teman Palkomstar apa sih itu Wattpad? Oke, Wattpad itu sebuah platform kepenulisan eh, yang isinya itu yang Geser ke sini. Nah, mhm. ulang lagi. Iya. Aku Nggak tadi. diulang. Oh ya. Wattpad itu adalah Oke. Jadi Wattpad itu sebuah platform kepenulisan. Jadi di mana isinya itu karya-karya mulai dari penulis yang kecil, pemula sampai penulis yang besar itu ada di sana. mhm. Visa ini sebelumnya udah pernah podcast belum sih sebelumnya? Oh, belum pernah. Ini pertama ya jadi Iya, ya. ini Oke, kita pertama sama-sama kali. pertama nih. Iya. Oke. Apa ya? Mau ditanyain lagi kita udah banyak pertanyaan-pertanyaan buat Visa nih. Kira-kira kalau misalnya dari judulnya, kalau misalnya dilihat ya judulnya, ini kan kalau misalnya kita bisa ada marriage sama phobia. Marriage itu artinya pernikahan, phobia itu ketakutan. Kalau misalnya digabungkan jadinya ketakutan pernikahan. Iya. Kira-kira kenapa bisa milih judulnya marriage phobia? Oke. Untuk pertama kali di-publish di Wattpad itu judulnya belum Marriage Phobia. Hmm, Jadi judulnya itu Gamophobia. Gamophobia itu dimana sindrom ketakutan untuk menikah bagi para wanita ataupun pria. Terus karena apa ceritanya tembus ke penerbit mayor, jadinya atas saran dari editorku biar namanya gampang tuh kan dikenalin, kita ubah aja jadi Marriage Phobia. Jadi langsung ngeh kan orang pas pertama kali baca, oh berarti ketakutan menikah ini tentang gitu. oke oke. Jadi kalau misalnya kita tarik secara garis besar marriage phobia ini tuh tentang apa sih biasanya? Eh, ini tentang ini genrenya lebih ke chick lit ya. Hmm, Jadi chick lit itu genre dimana eh, cerita yang membawakan isu tentang wanita. Contohnya itu ketakutan menikah tadi. Sebenarnya ketakutan menikah itu kalau aku baca-baca di artikel itu lebih banyak dialami oleh pria. Tapi nggak menutup kemungkinan wanita juga ada. Nah, jadi eh, ketakutan menikah di dalam buku ini tuh kayak si tokoh utama wanitanya itu punya ketakutan menikah, punya ketakutan berkomitmen karena apa?
Karena ada berbagai banyak artikel, berita yang setiap harinya itu menampilkan tentang kekerasan pada wanita, kemudian juga kekerasan eh, tindak kriminal pada Mhm. wanita, dan yang melakukan itu eh, orang terdekatnya sendiri seperti suaminya, pacarnya gitu. Mhm. Oke, kita udah tahu nih garis besar ceritanya dari Marriage Phobia. Sebelumnya nih, karena udah bisa nulis buku, Pisa itu lulusan dari mana ya kalau boleh tahu? Kalau sekolah aku lulusan dari SMA Negeri 2 Prabu Puli. Oke, terus kalau kuliahnya di mana? Kalau kuliahnya aku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oke, ngambil jurusan apa kemarin? Jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Iya. Inggris. Oke. Terus kalau misalnya selama di kuliah aktif organisasi apa aja? Oh, kalau di kuliah itu sempat 1 tahun ikut FLP atau forum FLP apa ya lupa. Nah, apa tuh? Kira-kira FLT, forum Forum Literasi Pena kalau nggak salah ya. FLT ya. FLP. FLP, Ya, tapi forum. cuman Forum Lingkar Pena, sorry. Forum Lingkar Pena. Jadi itu cabangnya ada banyak, ada Prabu Muli, Ah, Linggau ada banyak, dan di UIN salah satunya. Aku ikut di sana sekitar 1 tahun karena waktu maba tuh kan banyak waktu yang kosong. mm-mm. Jadi ya udah dimanfaatin aja untuk ikut itu kan. Tapi Maka, cuman 1 tahun terus karena udah banyak tugas kuliah, udah mm. semakin semester, ya udah jadi nggak dilanjutin lagi. Oke, makanya FLP itu membantu ini nggak sih? Membantu tuh buku ini untuk bisa terbit nggak? FLP itu. Oh, duluan bukunya terbit Oh, ya? duluan bukunya Iya, terbit tahun berapa kalau boleh tahu ini? tahun Terbit 2019. 2019. Jadi Yes. penulisnya kapan? Mulai menulis di Wattpad itu kapan? Oh, kalau punya akunnya sendiri aku Mm, 2016, tapi baru pertama kali nulis itu 2017. 2017. Yes. Terus cerita pertama kali yang bisa tulis deh di Wattpad apaan? Itu apa ya judulnya? Kalau nggak salah My Policeman. Jadi kayak action romance gitu. Mhm. Sudah sangat klise ya, Ya, cerita-cerita seperti itu. ya itu soalnya ditulisnya juga umur berapa ya? Heeh. 17 tahun mungkin. Terus apa lagi? Ayo. Kemudian Serendipity. Mhm. Dan terakhir ini ada yang beberapa enggak, yang itu tadi yang pertama yang kedua itu diterbitin tapi penerbitnya indie, kalau yang ini mayor kan. Mhm. Jadi kalau yang pertama sama yang kedua itu karena penerbitnya indie jadi promosinya juga terbatas. Oh, Mm-mm. jadi penerbit Naura ini tuh cukup gede ya di Indonesia Ya itu atau? anak perusahaannya Mizan Publishing. Oh, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi pengen cari buku yang mau bisa dibaca nih, coba nih bisa nih Mirage Phobia nih. Penulisnya Miss Pisa. Terus nih, saya mau tanya lagi deh. Apa yang menginspirasi Pisa nulis ini? Apakah ada kisah-kisah atau Pisa ingin mengangkat isu-isu yang lagi fenomenal saat ini atau gimana? Ya jadi aku tinggal di lingkungan di mana ada beberapa orang yang memilih untuk melajang, Mhm, ya karena ketakutan itu tadi, mhm. trauma, eh, baik itu trauma karena hubungan sebelumnya, jadi mereka tidak mau lagi untuk berkomitmen dan melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Oke. Juga ditambah banyak artikel-artikel tentang kekerasan pada perempuan, itu juga yang menginspirasi aku untuk menulis buku yang ketiga ini. Oke. Bisa. Suka duka menjadi penulis di Wattpad itu apa sih? Kalau suka dukanya apa ya? Banyak kan sukanya sih, karena kalau misalnya nulis di sana kan nggak ada tekanan gitu Heeh, kan, heeh. Jadi jadi bebas sesuka ya? kita, iya. Heeh. Beda sama ada platform lain selain Wattpad, itu kan ada Mhm. banyak kan Mhm, sekarang. banyak banget. Aku nulis di Inovel juga ada, Mhm. tapi di sana lumayan agak tertekan sih nulis di Karena sana. karena kenapa tuh tertekannya? Iya, karena di sana tuh kejar tayang Oh. sistemnya. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu bolehnya absen 1 kali atau 2 kali. Kalau lewat Mhm. dari itu bonusnya hilang. Oh, jadi kalau misalnya nulis di mana tadi? Inovel. Inovel itu dibayar ya? Langsung Yes. dibayar? Iya. Enggak kayak Wattpad kan kalau Wattpad itu nunggu terbit dulu baru Mm-mm. dibayar ya.
Oke. Terus nih, Pisa kalau misalnya di Wattpad sering dipanggil apa sih? Autor atau Tor? Biasa autor, biasa Au- Thor, Tor. biasa Kak. Biasanya kita dipanggilnya Tor ya. Ya, Thor. Dikiranya kita bisa mengangkat palu milionir kali. Gitu teman-teman ya. Apalagi nih, Pisa kalau nulis buku ini kemarin tuh sama siapa sih kalau boleh tahu? Oh, aku Sendiri atau ditemenin pacar? enggak, no. Gitu. Aku nulisnya sendiri. Oh, nulis Yes. sendiri. Nggak ada teman-teman yang membantu itu atau teman yang kayak ngasih saran, ih coba kata-katanya ini dong, coba masukin kisah aku atau gimana gitu, nggak ada? Kalau dari temen nggak ada sih, tapi kalau ini kan pertama kali di Wattpad kan. Heeh. Jadi kalau ada yang komen, Kak, ininya kayaknya gini, ininya kayaknya harusnya kayak gini gitu kan. Heeh. Kritik yang membangun, ya udah aku masukin untuk bisa jadi lebih bagus lagi. Heeh. Iya. Astagfirullahaladzim, gue heran ya. Oh, sebelain Memang dia nih kadang per bulan ininya, per bulan. renovasinya. Soalnya pesugihan kandang bubrah. Sebulan tuh sekali ininya, betul no. Pesugihan kandang bubrah. Sebulan sekali pasti ini Iya. pegadaian nih. A few moments later. Selanjutnya nih, ada lagi pertanyaan nih. Di mana sih jualnya ini tadi di Gramet ya? Iya, di Gramet. Tolong dong spill berapa harganya satu? Macam-macam sih kalau di platform online. Heeh. Itu sekarang antara sekitar 30.000 sampai 50.000. Mhm. Nggak tahu kalau yang di ini ya, di apa, Gramedia sekarang berapa, nggak ngecek. Oh, oke, seperti itu. Ini apa tadi di platform online itu ada di Shopee ya? Ada semua di Di Shopee, Shopee, ada Tokopedia. Web Oke. resminya juga ada. Oh, web resminya apa kalau boleh tahu? Apa ya, Mizan Publishing Bookstore kalau nggak salah, bisa Oh, dicek. oke. Hmm. Tadi ada berapa buku yang udah diterbitin? Ada 3. Ada 3. Iya. Apakah ada rencana untuk terbitin buku keempat? Kalau untuk bentuk cetaknya ya, Mhm. itu belum ada sih. Belum ada. Iya. Tapi udah ada cerita yang bakalan bisa publish di Wattpad kah? Udah ada. Udah ada. Yes. Kalau boleh tahu nih sobat spill deh, ini akun Wattpadnya apa? Kali aja Polkomster di rumah mau baca di Wattpadnya langsung. Nama akun Wattpad aku itu Raniko 13, bisa di-share. Bisa ini jenis penulis. Bisa ini adalah seorang penulis yang kalau misalnya update itu satu hari satu part atau udah bikin draftnya dulu baru di publish atau gimana? Kalau kalau untuk nulis di Wattpad ya, itu biasanya 1 minggu 2 kali. Jadi aku bikin draftnya dulu. Kemudian nanti kalau udah ada jadwalnya gitu, jadi misalnya hari Senin nih, ya udah dipublish. Jadi kayak terjadwal gitu. Kalau boleh tahu jadwalnya berarti hari Senin sama hari apa tuh? Biasanya Senin sama Kamis gitu kan. Oh jadi kayak ini ya, Ya. kayak episode YouTube gitu lah ya, Iya, istilah jadi katanya ada ya. yang nungguin gitu. Dan perhatiin dari tadi judulnya buku Pisa ini bahasa Inggris semua ya? Ya. Hampir semuanya bahasa Inggris. Kenapa kira-kira? Kenapa ya? Kenapa nggak dibikin fobia pernikahan? Kayak gitu tadi sudah ya dibilangnya gitu ya. Kalau yang lain gimana? Kenapa tuh? Kayaknya untuk pemilihan judul itu aku tergantung ininya juga ya, tergantung isi ceritanya. Kayak Serendipity tadi kan bukan cuma itu, bukan kata bahasa Inggris sebenarnya. Jadi itu kayak kata-kata apa ya? Kayak kata-kata yang jarang didengar orang, tapi ada artinya gitu loh. Jadi serendipity itu artinya keberuntungan yang didapatkan saat seseorang itu lagi nggak mencarinya. Oke. Terus nih, bisa kalau misalnya ada rencana atau ada kemungkinan bakalan bikin buku berbahasa Inggris nggak kira-kira? Ada. Jadi ada platform juga, aku udah ada platformnya juga yang editor yang nawarin juga kalau mau nerbitin buku yang bukan nerbitin buku ya, tapi kayak ceritanya dipublish ke web, kayak sejenis platform kepenulisan gitu, tapi berbahasa Inggris. Oh, bukan berarti bukunya ini bakalan ditranslate ke bahasa Inggris ya? Bukan. Oh, oke kalau gitu. Ini saya mau tanya deh. Kalau misalnya proses buku ini bisa terbit di Gramedia itu gimana?
prosesnya gimana? Untuk prosesnya itu lumayan ini ya. Challenging. Ya, karena aku nyari-nyari penerbitnya. Jadi ternyata kalau mau tembus ke Gramedia, maksudnya masuk ke penerbit mayor gitu kan. Kalau kita udah tembus ke penerbit mayor, otomatis naskah kita ya udah ada di Gramedia di mana-mana. Nah, jadi tipsnya kalau misalnya mau nerbitin buku di penerbit mayor gitu, yang pertama itu harus research dulu. Penerbitnya ini suka nerbitin genre apa. Jadi kalau misalnya kita punya naskah nih, tapi naskahnya itu genrenya fantasi, terus kita ngirim ke Nora Publishing, kemungkinan lolosnya itu ada tapi kecil. Jadi pilihlah yang ke penerbit yang nerbitin naskah fantasi, itu yang lebih banyak itu kayak Alex Media, kayak gitu kan, Mizan Fantasi, nah yang kayak gitu. Terus apa lagi? Nah jadi aku kemarin tuh belum tahu kan kalau misalnya kayak gitu, jadi aku cari tahu dulu gimana ya penerbit yang nerima naskah genre-genre ciklit gitu Oke, kan. sorry aku potong ya. Kalau berarti yang untuk bisa tembus ini ke Gramedia, bisa yang reach out mereka. Ya. Bukan mereka yang reach out. No. Padahal kalau dilihat dari webpage-nya Pisa, Mirage Phobia sama buku-buku yang lain tuh udah banyak yang baca kan? Paling banyak berapa sih buku yang dibaca? 1 juta pembaca mungkin. 1 juta pembaca. Iya. Dan itu vote-nya berapa? Gimana? Vote dari Wattpad-nya kan itu ada tuh misalnya vote Wattpad yang yang pembaca bisa kasih bintang. Iya, berapa ya? Kita cek dulu apa? Boleh, langsung dicek dulu berapa tuh vote-nya paling banyak deh. Dilihat. Kayaknya sih ini sih Iya, Mirage Phobia ya harusnya. Berapa tuh? 109.000. Oh iya, 109.000. Oke, boleh lanjut tuh. Gimana tuh prosesnya tadi sampai di mana? Sampai di nerbitin itu iya, tadi buku, iya. masuk ke Gramet. Bisa masuk sampai Gramet itu. Ya. Ya terus jadi kita yang cari penerbitnya. Terus nanti kalau misalnya keterima, itu paling ngirimnya tuh 1 atau 2 part aja, 1 atau 2 part pertama. Nanti kalau misalnya mereka seret ya udah mereka hubungin. Kemarin yang bisa kirim ke penerbitnya itu naskah yang bagian apa? Bagian klimaksnya atau bagian openingnya? Bagian openingnya. Bagian opening doang. Jadi kalau misalnya penerbit udah ngeliat openingnya, wah menarik nih openingnya nih, bakalan langsung diterbitin. Iya. Bakalan langsung dihubungin kita ya. Iya, bakal langsung dihubungin. Oke, jadi wah gitu tuh teman-teman, kalau kalian lagi mau bikin buku ya, kata Visa tadi, kalian bisa reach out dulu nih penerbitnya suka terbitin genre apa. Kalau misalnya nggak masuk, kata Visa tadi, kalau ada kemungkinan lolos tapi kecil. Oke, Visa. Kan ini Visa bikin buku tentang ciklik ya, tadi genrenya. Visa ada nggak sih kepingin bikin genre-genre yang lain, kayak misal science fiction atau horror atau thriller kayak gitu? Mungkin nanti dicoba ya, kita keluar dari zona nyaman. Iya. Nggak kayak gitu. Nggak nulis romance mulu. Iya. Jadi bisa udah kebayang belum kalau misalnya pengen bikin buku apa selanjutnya yang keluar dari zona nyaman? Kayaknya kalau fantasi mungkin. Fantasi itu fantasi yang gimana tuh, Bisa? Kan fantasi itu banyak tuh. Iya, jadi kayak misalnya tokoh utamanya punya kekuatan super atau apa gitu kan. Iya ya, biasanya fantasi itu selalu seperti itu ya. Kadang ada unicorn ya, tiba-tiba masuk, tiba-tiba ada aja di dalam Wattpad atau cerita orang. Bisa terus nih. Kalau dilihat kan ada dari covernya ada cowok, ada cewek nih. Kira-kira face claimnya siapa sih? Kan ada tuh banyak tuh Wattpad atau cerita-cerita Wattpad. Face claimnya itu pakai artis Korea, aktor Korea. Ini Visanya menciptakan sendiri atau emang udah ada gambaran aku mau pakai Kim Tae Hyung misalnya ya, atau aku mau pakai Jeffrey Nicole nih untuk model cowoknya. Nah, bisa ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau nggak salah ya, yang cowoknya itu Ibrahim Rishad. Kemudian yang ceweknya itu ada artis Thailand, siapa ya namanya? Davinka kalau nggak salah. Ya aku lupa. Perpaduan Indonesia dan Thailand gitu teman-teman ya. Udah begitu.
Apalagi nih bisa ini ya, kalau misalnya kita bahas bukunya ini bakalan panjang banget nih podcast hari ini ya, karena bukunya benar-benar menarik nih. Dari Faranisa ini nama orangnya ya? Yes, tokoh utama. Tokoh utama sama Danendra. Ya, Oke. Kalau misalnya boleh di spoiler, ini mereka berdua bakalan nikah atau tidak? Dari buku ini. Spoiler dikit aja. endingnya. Endingnya. Iya, happy ending. Happy ending ya. Iya, jangan bikin yang baca jadi trauma juga kan, jadi ikut-ikutan nggak mau nikah nanti. Nih ada nggak pengen nggak bikin buku dengan ending yang menggantung? Kalau misalnya sad ending kayak gitu atau ending-ending yang bikin orang-orang apa ini buku ini kenapa menggantung gitu kan? Kalau untuk sad ending, aku nggak mau ya nulis sad ending, karena yang ngapain capek-capek baca ujung-ujungnya sad Nangis, ending. iya gitu ya biasanya. Bisa kalau misalnya boleh tahu, Visa ini orang yang suka baca buku atau enggak? Iya, aku suka baca buku. Suka baca buku. Genre buku yang Visa sukain apa? Kalau untuk fiction, ya ini kayak romance kayak gitu. Tapi kalau kayak non fiction, autobiografi mungkin aku suka bacain biografi orang-orang yang udah terkenal. Suka Visa suka baca-baca buku horor atau tidak? Buku horor kurang sih, tapi kalau nontonnya aku suka. Film apa sih yang paling Visa suka horor? Apa ya? Pernah nggak nonton ini The Conjuring? The Conjuring. Oh, pernah. Itu yang setannya Falk itu kan. Itu yang kedua. Yang pertama tuh Bathsheba. Pernah nggak? Oh, nggak pernah. Cuman yang kedua aja. Oh, yang ketiga belum ya? Belum. Itu cukup mengesankan ya sebenarnya film-film itu. Oke. Nih, harapan Visa ke depannya apa? Buat bukunya mungkin atau buat karir ke depannya, boleh. Untuk kedepannya Hmm. pengen bikin cerita yang keluar dari zona nyaman, kayak yang tadi bikin fantasi mungkin atau genre yang lain. Kemudian juga apa ya? Apa tuh? Mau ngapain lagi tuh ke depannya? Ya pokoknya nanti semoga bisa bikin cerita yang lebih digemari lagi oleh banyak orang. Yang pokoknya nanti ceritanya ke depannya bisa lebih boom ya, lebih boom kayak lebih dikenal banyak orang. Oke, bisa. Nih, bisa sebelum kita tutup nih ya, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, bisa ada nggak sih pesan-pesan untuk Palkomster di rumah? Mungkin ada teman-teman Palkomster nih terinspirasi mau bikin buku juga, gimana tuh bisa? Kalau untuk kalian yang tertarik sama dunia kepenulisan atau pengen jadi penulis, yang pertama itu ya harus konsisten. Karena percuma kita bisa nulis, tapi kalau nggak konsisten ya nggak bakal jadi kan naskahnya. Terus juga selalu buang alasan klise kayak aku nggak punya kesempatan buat nulis, karena sekarang ini kan era digital. Iya, benar sekali, benar. Jadi udah banyak banget platform kepenulisan yang bakal nerima naskah kalian mau kayak gimana pun. Dan juga nikmati prosesnya, karena menulis itu waktu Iya, yang panjang. Waktu yang panjang ya, nggak tapi bisa satu malam jadi. tapi juga jangan bikin tiba-tiba karakter utamanya tiba-tiba anak umur 13 tahun udah jadi CEO, nggak boleh ya teman-teman, itu udah banyak sekali tuh fanfiction seperti itu ya. Nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal sekali ya teman-teman ya. Oke, Serapis nih agak cukup terinspirasi nih sama Visa nih, mungkin Serapis juga bakalan bikin buku ke depannya. Iya, amin ya. Amin. Ya, amin ya pokoknya ya. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Serapis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.